Ibadah online anak sekolah minggu GKPA Pekanbaru. Halo anak-anak semua, senang sekali kita bisa bertemu kembali anak-anak ya. Dan semuanya pasti lebih semangat lagi karena ini sudah bulan Desember. Ya, kayak bunyinya des. Nah, ada apa di bulan Desember? Kita semuanya bersuka cita ya Nak ya di bulan ini. Nah, untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, guru undang semuanya untuk berdiri. Kita angkat satu lagu pujian. Segala puji syukur Tuhan kami panjatkan hanya kehadirat-Mu, berkebaikan dan kemurahan hati Tuhan yang senantiasa boleh kami rasakan di sepanjang hidup kami. Begitu juga Tuhan buat hari ini. Tuhan izinkan kami untuk bisa bertemu kembali di dalam ibadah online anak sekolah minggu. Kami sadar Tuhan, ini bukan karena hebat kami, tetapi karena ada Tuhan Yesus yang memberikan kesempatan kepada kami. Tuhan yang baik, berkati semua anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada. Ketika mereka bersama-sama mengikuti ibadah ini, berkati keluarganya, terlebih-lebih berkati papa dan mama mereka, berkati rezeki kedua orang tua mereka, berkati kesehatan setiap rumah tangga, agar sukacita selalu ada tinggal di dalam hati pribadi lepas pribadi. Tuhan yang baik, tidak lupa kami berdoa buat teman-teman kami, buat orang tua dan buat opung yang mungkin pada saat ini terbaring lemah karena sakit. Kami serahkan kesehatan, kesembuhan menjadi milik mereka. Beri kekuatan sehingga mereka mampu menghadapi sakit penyakit yang ada di dalam tubuhnya. Kami percaya mereka akan Tuhan sembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa juga buat negara kami. Biarlah Tuhan yang melindungi, mulai dari pemerintahan yang paling rendah sampai yang tertinggi, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan mulai ibadah ini.
hanya di dalam satu nama yang sungguh indah dan luar biasa, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Sebelum kita menyaksikan video hafalan dari anak sekolah minggu, kita angkat lagu pujian, kita katakan kasih Yesus. Salam Bu Guru dan teman-teman. Ayat hafalan kita minggu ini adalah tertulis dari Yohanes 3 ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Amin. Sampai jumpa Bu Guru dan teman-teman. Dadah. Shalom, hai teman-teman, hai Bu Guru. Ayat hafalan Yohanes 3 ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Guru. Salam Ibu Guru. Salam teman-teman. Ayat hafalan minggu ini tertulis dalam Yohanes 3 ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia ini bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Amin. Terima kasih. Yohanes 3 ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia ini bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Amin. Teman-teman, hai Bapak Guru, hai Ibu Guru. Hatapan kita minggu ini tertulis dari Yohanes 3 ayat 17. Beginilah firman Tuhan. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia dan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Amin. Salam Bu Guru, salam Pak Guru, salam teman-teman semua. Ayat hafalan kita tertulis dari Yohanes 3 ayat 17. Beginilah bunyi firman Tuhan. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia ini bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Amin. Terima kasih Bu Guru dan teman-teman. Dadah, jumpa lagi.
Shalom, selamat hari Minggu. Ayat hafalan kita pada hari ini adalah Yohanes 3 ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Amin. Dadah semuanya, selamat hari Minggu. Salam teman-teman, ayat hafalan minggu ini tertulis dalam Yohanes 3 ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Amin. Dadah teman-teman, guru dari Bapak Guru sama hari Minggu. Shalom Ibu Guru, shalom Bapak Guru, shalom teman-teman. Minggu ini kami akan membacakan ayat hafalan yang tertulis dari Yohanes 3 ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Semuanya, hari ini kami akan membacakan Yohanes 13 ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Amin. Shalom teman-teman, shalom Pak Guru, shalom Bu Guru. Ayat hafalan kita terambil dari Yohanes 3 ayat 17. Sebab Allah mengutus anak-anaknya bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Amin. Selamat teman-teman semua, selamat hari Minggu. Kami akan membacakan ayat hafalan minggu ini terambil dari Yohanes 3 ayat 17. Beginilah firman Tuhan. Sebab Allah mengutuskan anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Amin. Terima kasih. Dadah Bu Guru, dadah Pak Guru, dadah teman-teman semua. Jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Ayat hafalan minggu ini Yohanes 3 ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Amin. Teman-teman, nama saya Grace. Nama saya Tines. Saya akan membacakan ayat hafalan yang diambil dari Yohanes 3 ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Amin. Dadah teman-teman. Shalom Bapak Ibu Guru. Shalom teman-teman semua. Ayat hafalan minggu ini tertulis dari Yohanes 3 ayat 17. Beginilah firman Tuhan. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Amin. Terima kasih. Dadah, sampai jumpa minggu depan. Itu dia video hafalan dari adik-adik semuanya. Ibu guru dan bapak guru mengucapkan terima kasih adik-adik. Anak-anak yang baik, kita mau dengar-dengaran firman Tuhan. Pasti semuanya udah siap ya Kak Yansi ya? Sudah siapkan Alkitab.
mengiyakan. Untuk itu, duduk manis semuanya. Duduk manis semuanya. Hatinya disiapkan ya. Kita angkat satu lagu pujian. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Di hari-Mu yang kudus ini, kembali kami boleh mengadakan ibadah kami ya Tuhan. Ibadah sekolah minggu. Walaupun pada saat ini kami tidak bisa bertatap muka secara langsung dengan anak-anak kami yang kami kasihi Tuhan, tapi kami bersyukur Tuhan masih memberikan kesempatan sehingga kami boleh lewat ibadah online ini ya Tuhan. Kasih-Mu tetap menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Di saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, berkati anak-anak kami di rumah, berkati hamba-Mu ini Tuhan yang akan menyampaikan sabda-Mu di pagi hari ini, sehingga kami boleh menerima berkat lewat firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini. Terpuji nama Tuhan. Bersabdalah Engkau Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Haleluya. Amin. Anak-anak ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini terambil dari Markus 13 Markus 13 ayat 33 sampai 37. Sudah siap anak-anak ibu? Kita akan membacanya secara bersama-sama. Nasihat supaya berjaga-jaga. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang berpergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi buta.
supaya kalau ia tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang. Berjaga-jagalah. Nah, anak-anak ibu, tema untuk kita pada saat ini adalah berjaga-jaga. Dari firman Tuhan kita pada pagi hari ini, Markus 13 ayat 33 sampai 37, ada beberapa setiap ayatnya yang penekanannya apa anak-anak ibu? Berjaga-jaga. Berjaga-jaga. Tema kita pagi hari ini berjaga-jaga. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan berjaga-jaga? Apa artinya berjaga-jaga? Berjaga-jaga artinya kita selalu berhati-hati. Kita harus waspada. Kita harus bersemangat. Tidak terlihat lelah. Itulah arti apa tadi? Berjaga-jaga, berhati-hati, waspada, semangat. Nah, ibu ada cerita. Ada seorang anak namanya Kevin. Kevin mempunyai seorang paman Franz namanya. Kevin sangat menyayangi pamannya. Kevin sudah lama sekali tidak berjumpa dengan pamannya. Jadi Kevin merasa rindu sekali. Dia ingin sekali bertemu dengan pamannya. Paman Franz. Jadi anak-anak ibu, pada suatu saat ibunya bilang, Kevin, Paman Franz akan datang berkunjung ke rumah kita. Kevin sangat bahagia, Kevin sangat senang. Tapi ibunya bilang, tetapi kita harus bersiap-siap, mempersiapkan segala sesuatu untuk kedatangan Paman Franz. Iya ibu. Lalu Kevin mempersiapkan segalanya. Kamar pamannya disiapkan, dirapikan, dibersihkan, rumah dibersihkan. Kemudian dia bilang, ibu mempersiapkan makanan ya untuk paman. Iya, Kevin mau membantu ibu. Bagus sekali. Dia menunggu. Habis 1 hari, 2 hari sampai seminggu. Lalu dia bertanya kepada ayahnya, ayah, kok paman tidak jadi datang? Lalu ayahnya berkata, oh paman baru saja menelepon ayah, katanya dia tidak bisa datang dan mungkin minggu depan. Ya, anak-anak ibu, timbullah kebosanan dalam hati Kevin. Yang tadinya sudah rapi, kamar sudah bersih, mulai lagi dia bermain-main di situ, sampah mulai berserakan, mainan berserakan. Gak ada lagi persiapan yang indah untuk menyambut paman. Lalu
Suatu sore teman-temannya mengajak Kevin bermain bola. Ayo Kevin, kita bermain bola. Kalau selama ini dia tetap di rumah karena dia menunggu kedatangan paman Franz. Lalu dia izin sama ibunya, ibu, saya bermain bola lah dengan teman-teman. Lalu dia pergi ke lapangan, dia bermain sampai sore, dia juga lupa untuk pulang. Anak-anak ibu, rupanya di saat Kevin bermain, pamannya datang. Yang sedihnya lagi, pamannya tidak bisa menginap. Pamannya hanya beberapa jam di rumahnya dan pergi meninggalkan rumah tersebut dengan memberi hadiah baju bola yang indah untuk Kevin. Di sore hari Kevin pulang, lalu ibunya bilang bahwa paman sudah datang. Kamu tidak ada di rumah. Lalu Kevin bilang, seandainya aku waspada, seandainya aku setia, seandainya aku sabar, gak jadi begini. Dia merasa bersalah. Seandainya itu tadi. Seandainya dia tetap berjaga-jaga, pasti dia telah bertemu dengan pamannya. Anak-anak ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita hari ini lewat penginjil Markus, kita diajak untuk berjaga-jaga. Anak-anak ibu, kita saat ini telah memasuki minggu masa-masa Advent. Apa itu artinya? Masa-masa Advent menanti kedatangan siapa? Tuhan Yesus. Ada dua hal, kedatangannya untuk kedua kali dan kedatangannya yang kita tunggu-tunggu di bulan Desember ini. Di tanggal 25 Desember kita merayakan kelahirannya. Tapi firman Tuhan hari ini mengajarkan kita supaya kita berjaga-jaga untuk kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Jadi bagaimana caranya tadi supaya kita bisa bertemu dengan Tuhan kita? Siapa yang ingin bertemu dengan Tuhan Yesus? Pasti kita semua ingin bertemu dengan Tuhan Yesus. Berarti kita harus berjaga-jaga. Ya anak ibu, firman Tuhan mengingatkan kita jangan lengah. Kita harus waspada, kita harus sabar, kita harus setia di dalam penantian. Kita tidak tahu. Kata firman Tuhan tadi di Markus seperti orang yang berpergian. Kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang. Tetapi kita harus senantiasa berjaga-jaga. Bisa juga kembali ibu ingatkan anak ibu, caranya seperti siapa? Seperti semut. Bagaimana semut itu anak-anak? Pasti anak ibu masih ingat. Semut binatang yang sabar, yang pantang menyerah, yang tidak lemah, penuh dengan semangat. Sehingga ketika musim dingin dia sudah punya makanan. Jadi pada saat ini kita diingatkan supaya berjaga-jaga agar ketika Yesus datang kedua kalinya kita tidak ketinggalan. Artinya kalau kita senantiasa berjaga-jaga, maka kita boleh beroleh hidup
yang kekal. Kalau kita mau hidup berjaga-jaga, kita akan memiliki kesempatan mendapatkan mahkota kehidupan baru. Sekali lagi ibu ingatkan, berjaga-jaga, waspada, setia, sabar menunggu kedatangan Tuhan Yesus supaya kita mendapatkan mahkota kehidupan yang baru. Amin. Nah, ayat hafalan untuk anak-anak ibu dari Markus 13 ayat 33. Markus 13 ayat 33. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang sungguh indah di malam hari ini, yang menguatkan kami supaya kami menjadi anak-anak-Mu yang senantiasa berjaga-jaga, waspada, berhati-hati, semangat, penuh kesabaran untuk menanti kedatangan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Begitu indahnya firman yang disampaikan oleh Ibu Guru. Semoga anak-anak Ibu mentaati firman yang telah disampaikan. Untuk ayat hafalan hari ini tertulis dari Markus 13 ayat 33. Beginilah firman Tuhan. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Amin. Anak-anak, tibalah saatnya kita di penghujung ibadah pada hari ini. Ibu percaya semuanya sukacita, semuanya bergembira. Untuk itu, sebagai ungkapan rasa sukacita kita, rasa syukur kita kepada Tuhan, kita angkat satu lagu pujian yang kasih. Semua bangkit berdiri adik-adik. Kita angkat lagu pujian ini berpasangan pasangan. Yesus jago. bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Allah yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat hari ini, buat waktu dan kesempatan yang masih Tuhan berikan, sehingga kami telah melakukan ibadah kami ya Tuhan. Hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah semuanya Tuhan menjadi rupa yang harum di hadapan Tuhan. Biarpun masih banyak
kurang setianya anak-anak kami yang di rumah Tuhan, tapi kami percayakan mereka semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami percaya Roh Kudus Tuhan akan memimpin, membimbing, mengarahkan hati dan pikiran mereka, supaya mereka lebih hebat dan luar biasa lagi dalam memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah anak-anak kami dan keluarga di rumah, biarlah tambahkan kesehatan buat tubuh mereka ya Tuhan, tambahkan rezeki, berkat buat keluarga masing-masing. Begitu juga dengan kami para guru-guru sekolah minggu ya Tuhan, terkhusus dalam persiapan perayaan Natal kami ya Tuhan. Engkau lah yang membimbing kami, memberikan hikmat, memberikan kesabaran, kekuatan ya Tuhan, sehingga semuanya Tuhan boleh berjalan dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Di dalam nama anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, pertolongan dari Roh Kudus yang menyertai kita dari saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, berterima kasih. Anak-anak sekalian, ternyata waktu jual lah yang harus memisahkan kita. Tapi anak-anak semuanya gak usah khawatir, gak usah ragu. Karena kita akan kembali dalam ibadah online anak sekolah minggu di ibadah kita minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.